Baik teman-teman, shalom. Halo. Terima kasih waktunya hari ini dan saya akan bawakan renungan untuk kita. Ada satu renungan yang sangat luar biasa di mana di zaman ini adalah pandemi dan tentunya banyak hal-hal yang dilakukan untuk ibadah. Dan tema kita sekarang ini adalah ibadah online versus ibadah onsite. Jadi firman Tuhan saya ambil di 1 Tawarik 16 ayat 11. Kalau teman-teman bisa membaca silakan. Tapi saya akan membacakannya juga di sini. Inilah firman Tuhan, carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Jadi cuma satu ayat tapi ini akan sangat bermakna. Di mana tema kita ini berbicara tentang ibadah online versus ibadah onsite. Apa sih keuntungannya dua-duanya itu? Tentunya ada keuntungannya dua-duanya itu. Dan tentunya ada juga kelemahannya. Misalnya kita ambil ibadah online. Ketika pandemi sekarang ini menuntut kita supaya orang-orang yang ada di gereja kita bisa mendengarkan firman Tuhan walaupun lewat online. Tentunya membina kita juga sebaik anak muda bisa menggunakan alat-alat seperti komputer, kamera, dan lain sebagainya. Tentunya kita akan belajar supaya ibadah online ini bisa berjalan. Tapi ada beberapa hal yang harus kita lihat, misalnya ketika sekarang kita ini kemarin pandemi 2 tahun, ibadah semuanya di-online-kan. Jadi ada hal-hal yang harus kita lihat supaya orang-orang bisa mencari Tuhan. Firman Tuhan dikatakan di sini ayat 11, carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Jadi ini sangat bermakna di waktu kita dalam pandemi. Tentunya kita harus mencari Tuhan. Kita harus bersekutu di rumah kita harus berdoa, memuji nama Tuhan. Tentunya harus kita lakukan karena kita harus mencari Tuhan, kita harus mencari Allah kita harus menyembah Dia. Dan kita melihat keuntungannya ketika ada online, kita bisa bertemu sama jemaat kita, kalaupun kita tidak berkunjung ke rumahnya, tapi kita bisa bertemu lewat online. Tapi ada sebagian orang yang, dan ini masuk ke kategori kelemahan dari ibadah online. Jadi ada sebagian orang itu ya udah asal aktif, asal masuk saja tapi on cam dimatikan kameranya dan ya udah nggak ada lihat siapa-siapa. Jadi mati gitu kan. Kita pikir masih ada, ternyata sudah nggak ada, udah lari gitu. Asal masuk saja di Zoom itu. Kalau sekarang kan lebih banyak pakai Zoom daripada Google Meet kan, lebih banyak pakai Zoom karena lebih simpel kayaknya. Jadi sudah masuk, ketika sudah firman Tuhan, sudah puji-pujian yang misalnya kan ada sebagian gereja yang ada di yang petugas di gereja, khotbah sama petugas untuk musik semuanya di gereja. Ya jemaatnya di rumah, di online kan. Jadi ada sebagian orang yang cuma masuk doang tapi tidak mendengarkan firman Tuhan, dan itulah kelemahan dari online itu. Tapi kalau kita bisa mengambil hal-hal positifnya, ada banyak sekali positifnya di situ. Misalnya ada jemaat kita yang di luar kota, bahkan di luar negeri, bisa berkumpul sama-sama dengan kita di satu hari itu, di jam itu untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tentunya kita harus melihat hal-hal positifnya, dan kita sebagai anak muda tentunya bisa menggali potensi kita untuk menggunakan alat-alat di gereja kita seperti komputer, kamera. Kalau seandainya nggak ada pandemi, tentunya kita nggak menggali potensi kita. Ya udah, datang main gitar, main drum. Yang bisa main gitar, main drum, itu saja yang main kan. Kalau kita nggak mau belajar, tentunya kita kadang nggak dipergunakan di gereja. Tapi ketika ada pandemi, wah saya bisa itu menggunakan komputer, saya bisa tuh
menggunakan kamera, biar saya yang mengambil video, tentunya seperti itu misalnya kan. Jadi ada potensi-potensi yang keluar, dan itulah hal-hal yang sangat baik. Dan perbandingannya ketika kita bandingkan dengan ibadah onsite di gereja, tentunya jauh lebih baik gitu kan. Sebelum pandemi kita biasanya ibadah onsite di gereja, tapi ketika ada pandemi semuanya di-online-kan. Dan sekarang sudah mulai aktif lagi semua kegiatan di gereja di onsite kan gitu. Jadi keuntungannya di situ ketika kita pergi ke gereja, kita mencari Tuhan, kita bertemu kepada orang-orang atau jemaat-jemaat kita yang satu iman dengan kita. Kita berkumpul sama-sama, kita berinteraksi langsung, tatap muka. Kalau di online di HP kan kadang kita nggak merasa gugup. Kalau orang yang merasa gugup. Tapi kalau seandainya orang yang masih masuk di dalam gereja itu, kadang dia gugup gitu ketika berinteraksi langsung dengan pendeta. Tapi dari situ membina mental kita supaya selalu kuat dan selalu bisa berinteraksi dengan orang lain. Tentunya kita bisa mencari Tuhan secara langsung, bukan berarti kita nggak bisa mencari Tuhan di rumah kita. Tapi ketika kita berkumpul sama orang percaya, di situ akan terjadi lunjakan yang besar, atau bisa dibilang bisa dibilang iman kita sama-sama bertumbuh. Jadi kita belajar sama-sama, apalagi kalau di tempat kita yang baptis kan tentu ada sekolah minggu. Jadi sebelum ibadah itu kadang ada selesai ibadah langsung sekolah minggu. Itu memungkinkan kita satu sama lain itu berinteraksi untuk menceritakan pengalaman kita. Banyak yang kesaksian, wah saya mengalami kasih Tuhan dalam hidup saya ini satu hari atau satu minggu ini. Saya merasakan ini, saya mendapat berkat gitu. Tentunya kita berterima kasih. Jadi kalau kita lihat onsite sama online. Jadi onsite yang jadi kelemahannya, kalau sudah mau ibadah nih, udah siap-siap, tiba-tiba hujan, tentu nggak jadi. Itu salah satu kelemahannya. Tapi bukan berarti itu memudahkan niat kita untuk mencari Tuhan. Di firman Tuhan dikatakan di sini, carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Ini kalau kita melihat dari atas, ini adalah merupakan nyanyian puji-pujian Daud. Dia bersyukur, Daud ini bersyukur untuk selalu mencari Tuhan. Dan dikatakan, carilah Tuhan dan kekuatannya. Daud berpesan kepada kita. Dan inilah yang dipesankan kepada kita yang sekarang ini mendengarkan firman Tuhan. Dimanapun kita, apapun yang terjadi pada kita, di ibadah kita, baik online, onsite, kita harus tetap mencari Tuhan. Dan ini adalah penegasannya pada kita. Ketika kita melihat ada kelemahan di ibadah onsite atau ibadah online, jangan kita mengembangkan itu. Tapi mari kita mengembangkan kelebihannya. Ibadah online kelebihannya apa? Menggali potensi kita. Dimanapun kita bisa memuji Tuhan. Kita harus tingkatkan itu. Apalagi yang di onsite. Ketika ada hujan, kita harus ada niat. Teman-teman pasti juga merasakan ketika ada kendala, ketika kita mau ke gereja, misalnya hujan. Kalau benar-benar ada niat kita, pastinya Tuhan akan membuka jalan kepada kita. Pasti saya percaya teman-teman semua merasakan itu. Ketika kita sudah siap-siap hujan, kalau niat kita ada untuk ke gereja, pasti Tuhan buka jalan. Ada saja celah untuk kita pergi ibadah. Jadi kesimpulannya di sini, mari kita selalu dan tetap selalu mencari Tuhan. Apapun keadaan kita, baik ibadah online, ibadah onsite, mari kita mencari Tuhan. Saya harap kita semua yang hadir di tempat ini selalu senantiasa kuat di dalam Tuhan dan selalu mencari Tuhan dan kekuatannya. Amin. Mari kita berdoa.